Bagaimana mungkin bisa dapat hidayah? Sementara jalan untuk mendapatkan hidayah itu mereka tutup. Karena jalan untuk bisa mendapatkan hidayah itu adalah Quran. Sebab Allah menyampaikan petunjuknya lewat ayat-ayat ini. Lah mereka menolak, nggak mau terima. Bagaimana bisa mendapatkan petunjuk dari Allah? Gitu? Nah, berarti dengan kata lain, ya, kalau ingin menjadikan orang-orang di luar Islam ini mereka mendapatkan hidayah dari Allah, maka caranya adalah kenalkan mereka dengan Al-Quran. Ya kan? Inilah jalan manusia untuk mendapatkan hidayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ayat 103. Walaqad na'lamu, dan sungguh kami benar-benar mengetahui, annahum, bahwasannya mereka, yaquluna, berkata, innama yu'allimuhu bashar, sesungguhnya Muhammad itu hanyalah ia telah diajari oleh seseorang manusia gitu. Muhammad itu ada seseorang yang mengajarinya itu. Nah, jadi pembahasan di kelompok ayat ini masih firraddi alal musyrikin allazina ittahamur rasula sallallahu alaihi wasallam bil iftira. Ayat ini tujuannya adalah memberikan bantahan, penolakan terhadap orang-orang musyrik yang menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membuat-buat kebohongan tentang wahyu gitu. Hoax itu Muhammad, bukan wahyu itu yang disampaikan kepada kalian itu. Gitu, ya. Bahwa yu'allimu Muhammadan bashar. Ada orang tuh yang mengajari Muhammad, insanun minan nas, la annahu wahyun yatalaqqahu minallah. Bukan wahyu yang dia terima dari Allah. Maka dibantah oleh Allah, ya. Nah, siapa bashar-bashar yang dituduh oleh mereka ini? Yang dianggap telah mengajarkan kepada Nabi tentang wahyu ini. Ada memang sosoknya, ya. Bahwa ada beberapa pendapat ulama tentang siapa orang yang dimaksud ini, basyarun ini. Ada yang mengatakan katanya namanya Jabr, ya, dengan kunyahnya Abu Fakihah, ya, Abu Fakihah. Ada juga yang mengatakan namanya Aish. Nah, Aish, ya, memang bukan nama-nama Arab ini, ya, bukan nama Arab. Ada juga yang mengatakan namanya Yaish. Ya, nggak usah tidak penting untuk kita memastikan mana yang benar, ya. Ini ikhtilaf dan kita nggak wajib mengetahui itu, gitu. Nah, siapa dia ini? Wa kana Rumiyan. Orang ini adalah seorang yang berkebangsaan Romawi. Orang Roma itu, ya. Nah, jadi memang dulu di zaman Nabi pun berarti sudah ada yang melakukan migrasi itu, ya. Nah,
dari Romawi ke daerah Makkah itu. Bahkan sebahagiannya ada yang menjadi sahabat Nabi. Suhaib bin Sinan kan itu Ar-Rumi kenalnya. Ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan orang Roma. Nah, itu yang dalam kisahnya itu ketika mau hijrah dihadang oleh orang kafir, disuruh ya tinggalkan semua harta yang ada di Mekah. Rela, silakan kalian ambil semuanya. Tidak membawa apapun itu datang ke Madinah. Oh, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Jadi nggak mesti orang Arab jadi sahabat Nabi. Orang Roma ada. Ya. Salman orang Persia kan, Al-Farisi. Pokoknya asal hidup di masa Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, sahabat. Gitu. Disebutnya ya sahabat. Jadi nggak harus orang Arab. Ya kalau dulu sudah ada Indonesia, mungkin yang pernah ketemu Nabi, gitu ya sahabat juga. Gitu. Iya. Iya, tapi jangan salah ya. Dari bangsa jin juga ada yang beriman kan? Iya, dari bangsa jin juga ada yang beriman. Pernah saya ceritakan yang seorang kiai punya santri kesurupan itu, ya, yang di alam bawah sadarnya si santri itu kan diadili dia karena telah membunuh seorang anak jin gitu. Yang dalam kenyataannya secara lahir yang dia bunuh itu seekor ular gitu. Ternyata anak jin dia bunuh, marah bapaknya itu. Ya. Jadi diadili dia di alam jinnya itu. Nah, dan hakimnya justru menyalahkan korban itu, anak jin itu. Salah dia, kenapa dia menyerupakan diri jadi ular? Karena dalam ajaran Islam ular itu boleh dibunuh gitu, kata hakimnya. Nah, si anak santri itu kan tanya, ini kok Pak Hakim tahu gitu? Ajaran Islam boleh membunuh ular. Ya saya ini sahabat Nabi, kata dia gitu. Ya, jadi jin itu sahabat Nabi. Berarti hidupnya udah lama tuh ya, Masya Allah. Nah itu. Jadi ini orang Roma ya, orang Roma. Wakana katanya dia ini apa ya, pengrajin atau suka membuat apa ya, suyuf apa, saib pedang nih ya, serta menghiasinya, pengrajin gitu. Wakana yajlisu ilaihi nabi ahyanan, di mana Rasulullah ini memang kadang-kadang suka datang ke situ gitu, menemui orang Roma ini ya, tentu untuk kebutuhan lain, bukan urusan agama pastinya kan ya, bukan urusan agama. Mungkin ada sebagian orang kafir Quraisy yang lihat begitu, ini gurunya Muhammad ini berarti gitu. Nah, ini gurunya Muhammad, dia berarti Muhammad dia bukan dapat wahyu itu. Nah, padahal ini orang bukan orang Arab. Wahyu yang disampaikan Nabi itu bahasanya bahasa Arab gitu. Dia orang Roma yang nggak tahu tuh bisa bahasa Arab apa enggak dianya. Nah, makanya lihat ayat lanjutannya apa? Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun, bahwa bahasa orang yang mereka tuduh bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajami. Ajami itu non Arab. Pokoknya bukan Arab disebutnya Ajami, ya, Ajami. Nah, namanya bukan nama Arab tapi nama-nama Ajami itu. Ada Aish, ya, Jabr. Jadi Ajamah.
atau ajami, rajulun ajam wa imra'atun ajma'u, ay la yufsih wa la yubayyin, katanya. Jadi tidak fasih berbahasa Arab, apalagi bahasanya memang bukan bahasa Arab. Jadi orang yang dituduh sebagai orang yang telah mengajari Nabi wahyu itu, dia bukan orang Arab. Bagaimana bisa? Gitu. Ya bagaimana bisa? Wahyu yang disampaikan Nabi adalah bahasa Arab. Wahada lisanun Arabiyyum mubin. Nah, sedangkan ini Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas, bahkan itu mengungguli sastra Arab yang ada. Itu gaya bahasanya. Bahasa Al-Quran itu. Jadi bagaimana bisa orang ajami dituduh sebagai gurunya Nabi yang mengajari Quran gitu ya. Mungkin berbahasa Arab juga nggak fasih. Nah, sedangkan Al-Quran jelas sekali bahasanya bahasa Arab, bahkan dengan itu tingkat sastra yang sangat tinggi. Tidak ada ahli sastra yang bisa mengungguli Al-Quran itu. Ya, jadi orang Arab ini memang pengagum syair ya. Sastrawan itu mereka sangat mengagumi itu. Nah, maka Allah untuk mengalahkan mereka, begitu, Allah hadirkan mukjizat Nabi itu berupa Al-Quran yang tidak bisa ditandingi bahasanya oleh mereka itu. Sastranya itu. Begitu, makanya kalau yang benar-benar ngerti bahasa Arab, begitu baca Quran langsung dia meyakini ini bukan bahasa manusia. Gitu. Umar bin Khattab kan keras banget itu. Sebelum baca Quran kan, begitu baca lembaran Quran surat Toha itu yang dibaca adiknya, langsung saat itu juga gitu tersentuh hatinya. Karena inikah orang-orang Quraisy ini membenci Muhammad gitu. Nggak benar ini kata Umar ya. Ini bukan bahasa manusia. Langsung saat itu juga kan, di mana Muhammad, kata. Saya ingin menemuinya. Wah, jadi saat itu memang Nabi belum dakwah secara terbuka. Nabi itu selalu berkumpul dengan para sahabatnya di satu rumah, Baitul Arqam namanya ya. Nah, satu rumah di situ, Baitul Arqam, mereka bersembunyi. Nah, ketika dari luar terdengar ada suara Umar, langsung kaget semuanya, siap-siap itu. Takutnya langsung nyerang Nabi nih Umar. Ternyata begitu sampai itu Rasulullah mengizinkan Umar untuk menghadapnya dan langsung menyatakan Islam, bersyahadat Umar ya. Nah itu. Oke, jadi berarti ya tidak benar dong tuduhan itu ya. Ya, tidak benar. Bagaimana bisa seorang Romawi mengajarkan Nabi wahyu dan bahasanya bahasa Arab yang fasih? Dzu fasahatin wa balaghah wa bayan. Jadi bahasa yang jelas itu adalah bahasa yang fasih, yang tingkat balaghahnya juga tinggi. Itu fa kaifa yattafiqu hadza ma'a ma yaquluna. Lalu apa persesuaian fakta ini dengan apa yang mereka katakan itu? Ya, suka ngadi-ngadi ya. Nah, gitu. Ya kalau orang sudah tidak mau menerima kebenaran itu, ya kadang suka mengada-ada memang. Ya, ada-ada aja, nggak masuk akal juga, pokoknya diada-adain aja. Sama di kita juga kan ya? Iya, iya nggak? Hah? Itu untuk menolak sesuatu yang benar begitu,
diada-adain aja alasannya gitu. Ya Allah. Jadi memang kebiasaan orang kafir begitu tuh ya. Tuh, jadi yang suka bikin hoax itu siapa dong? Orang kafir, ya. Memang siapa yang membayar buzzer-buzzer itu? Zionis itu, jangan salah ya. Zionis itu punya buzzer internasional, di mana-mana disebar. Termasuk di Indonesia begitu. Dan pasti dibayar. Untuk apa? Yang menyerang tuh netizen-netizen yang pro Palestina, ya. Udah, pokoknya supaya Israel itu jadi anggap positif. Hati-hati Pak ya. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullahu wa lahum azabun alim. Maka Allah akhirnya menyatakan satu pernyataan, sudahlah. Ya mereka ini memang berarti tidak akan diberi hidayah oleh Allah. Itu tidak usah mengada-ngada sampai membuat tuduhan-tuduhan palsu seperti itu. Innahum yakdzibuna la ghairu. Mereka itu semata-mata hanya menyampaikan kebohongan saja, tidak lainnya. Itu hanya nyebar hoax saja itu. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, itu padahal ayat-ayat Allah Al-Quran itu adalah nurun wa hudan wa hujajun qawati'. Padahal Al-Quran itu isinya adalah cahaya, petunjuk, hujjah-hujjah, serta bukti-bukti nyata tentang kebenaran. Kalau mereka tidak mau menerima itu, bahkan mendustakannya, tidak mau beriman dengan ayat-ayat Quran, maka la yahdihimullah. Orang seperti itu tidak akan diberi hidayah oleh Allah. Bagaimana mungkin bisa dapat hidayah? Sementara jalan untuk mendapatkan hidayah itu mereka tutup. Karena jalan untuk bisa mendapatkan hidayah itu adalah Quran. Sebab Allah menyampaikan petunjuknya lewat ayat-ayat ini. Lah mereka menolak, nggak mau terima. Bagaimana bisa mendapatkan petunjuk dari Allah? Gitu? Nah, berarti dengan kata lain, ya, kalau ingin menjadikan orang-orang di luar Islam ini mereka mendapatkan hidayah dari Allah, maka caranya adalah kenalkan mereka dengan Al-Quran. Ya kan? Inilah jalan manusia untuk mendapatkan hidayahnya. Begitu ya. Nah, jadi kalau punya teman begitu bukan muslim, ya, ulang tahun, nggak apa-apa, kasih hadiah Quran terjemah. Hadiah dari saya. Tolong dibaca ya. Belum pernah ada ya. Takut ya Pak ya. Takut. Nggak apa-apa, tukeran misalnya. Kita dikasih apa? Bible gitu ya. Udah nggak apa-apa. Ya. Apa-apa, baca Bible, tapi baca Qurannya harus khatam dulu Pak. Ya. Nah, jadi memang Al-Quran ini adalah pintu pembuka hidayah Allah, ya, pintu pembuka hidayah Allah. Ya kita saja yang sudah puluhan tahun jadi muslim, begitu banyak menemukan fakta kebenaran, begitu banyak mendapatkan petunjuk-petunjuk kebenaran dari Al-Quran yang kita baru tahu ketika kita belajar kan? Gitu. Oh gitu. Kita aja itu yang muslimnya. Kan berarti sebetulnya sama aja siapapun juga. Kalau mau membaca ini Quran, tidak tertutup kemungkinan Allah akan buka hatinya itu. Nah, sementara mereka ini
Ya karena memang sudah awalnya mendustakan. Itu sudah menutup mata hatinya. Nggak mau terima Al-Quran sebagai firman Allah. Maka mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Jadi hidayah yahdihimullah ila ma'rifatil haqqi wasabilir rusdi. Bahwa Allah tidak akan memberi mereka petunjuk untuk mengetahui yang hak, yang benar, serta jalan-jalan kebenaran. Kenapa? Li'annahum a'radu an tariqil hidayah. Itu wasaddu an sabilil irfan. Sebab mereka ini telah berpaling dari jalan petunjuk serta menghalang-halangi dari jalan pengetahuan tentang kebenaran, yaitu dengan ingkar terhadap Al-Quran. Nah, makanya berarti sekali lagi cara mengajak orang ini ke jalan Islam supaya dapat hidayah adalah melalui Al-Quran. Nah. Untuk memudahkan kita belajar, nah kalau ini kan kita mempelajari tafsirnya ya. Nah, sebetulnya ada banyak metode ya. Kalau untuk mempelajari cara membacanya banyak sekali. Nah memang yang masih jarang itu adalah metode mempelajari cara memahami Al-Quran. Nah, ada satu aplikasi buatan Malaysia itu. Nah itu memang kita diajak untuk belajar memahami bahasa Quran. Belum sampai ke tafsir sih Pak. Jadi sama kayak waktu dulu ibu tuh belajar arti perkata. Nah, ada itu aplikasi dari Malaysia dalam bentuk semacam kuis gitu. Nah, bagus tuh. Jadi melatih daya ingat kita. Ya. Dari mulai Al-Fatihah terus. Ya. Nah, nanti saya share dah ya di grup ya. Buat anak-anak bagus itu Pak, daripada mereka main game mulu ya. Yo lanjut lagi. Innama yaftanil kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Jadi selain mereka tidak akan mendapatkan hidayah, tadi juga akhir ayatnya bahwa lahum azabun alim ya. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Apa memangnya balasan mereka? Jaza'u kufrihim bi ayatillah, sebagai balasan kekafiran mereka terhadap ayat Allah. Dan pasti balasannya adalah neraka. Nauzubillah. Innama yaftari al-kadzib. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan itu hanyalah alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang-orang yang memang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadzibun, mereka itulah para pembohong. Jadi kalau perbuatannya kadzib, orangnya kadzib. Nah, jadi kalau kadzib itu pembohong. Kalau banyak bohong, kadzab. Ya. Nah, jadi kalau bohong terus, kadzab. Itu bagus. Jadi orang yang selalu bohong itu gelarnya al-kadzab. Itu. Jadi orang yang selalu bohong. Jangan mau Pak digelari itu ya.
Al-Kazzab itu. Keren kayaknya kan bahasa Arab tuh. Weh. Abdullah Al-Kazzab. Waduh. Udah. Si pendusta gitu berarti kan. Makanya orang yang ngaku nabi itu Musailamah itu disebut Al-Kazzab di zaman Nabi itu. Musailamah namanya. Nah, innama yakhtaliqul kadhiba wa yakdzibu fi'lan al-kafir bi ayatillah. Jadi sesungguhnya yang membuat-buat kebohongan baik dalam ucapan apalagi dalam hal juga dalam perbuatan hanyalah orang-orang kafir, orang yang kafir terhadap ayat Allah. Kenapa? Li'annahu la yarju sawaballah wa la yakhafu iqabah. Karena orang yang memang ingkar terhadap ayat Allah, dia nggak akan mau, tidak akan pernah berharap pahala Allah dan tidak takut siksanya Allah. Ya, orang kafir, ya, nggak akan berharap pahala dari Allah, juga tidak takut dengan siksanya. Walida la yamna'uhu syai'anil kadzib. Oleh karena itu, maka tidak ada sesuatu pun yang mencegah dirinya dari berbuat bohong. Gitu. Kalau orang kafir mah tidak ada kekuatan yang mencegah dirinya untuk berbohong. Kenapa? Karena dia tidak berharap pahala karena berkata benar, juga tidak takut hukuman karena berbohong. Gitu. Jadi kalau orang udah nggak ada takut-takutnya berbohong, kayak mereka dong berarti, ya. Dia punya iman apa enggak sebetulnya itu? Kalau orang ada imannya, berat untuk berbohong itu, ya. Kalau orang beriman, amal mu'minun fa innahu yarju sawabas sidqi. Adapun orang yang beriman, amal mukmin fa innahu yarju sawabas sidqi. Adapun orang yang beriman, pasti dia akan berharap pahala saat dia jujur berkata benar, wa yakhafu iqabal kadzib, dan takut akan hukuman karena kebohongan. Maka orang mukmin tidak akan pernah berdosa selamanya. Maka ketika ada orang ngaku mukmin tapi bohong terus, makanya disebut munafik itu. Ya. Munafik itu berarti salah satu cirinya kan? Munafik. Wa biza ta'ayyana anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaftaril kadzib. Maka dengan demikian berarti jelaslah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah atau tidaklah membuat-buat kebohongan. Wa innama yaftaril kadzib ulaikal mukazzibuna bi ayatillah. Akan tetapi yang membuat-buat kebohongan itu hanyalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ma kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Man kafar, siapa orang yang kufur terhadap Allah setelah ia beriman, ya. Nah, ini kembali kepada firman-Nya innama yaftaril kadzib tadi. Nah, dan juga firman-Nya illa man ukri, kecuali orang yang dipaksa. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat Allah setelah dia beriman kepadanya, mana jawabannya ini ya? Nah, fa'alaihim ghadabun min Allah. Nah, itu tuh di ujung ayatnya ya. Nah, maka mereka ini akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Siapa yang ingkar, kufur terhadap Allah setelah dia beriman kepadanya, disebutnya orang apa?
Murtad itu berarti ya murtad. Kufur kafir setelah ia beriman. Orang murtad itu akan mendapatkan murka Allah. Kecuali, nah ada kecuali di sini, illa man ukriha. Kecuali orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran dan diancam, bukan hanya dipaksa. Nah, ayat ini menurut para ulama nuzilat fi Ammar bin Yasir. Ayat ini turun tentang seorang sahabat bernama Ammar bin Yasir. Nah, Yasir dan istrinya adalah syuhada pertama dalam Islam. Itu orang pertama yang dibunuh oleh Abu Jahal itu adalah orang tuanya Ammar itu. Ayahnya bernama Yasir, ibunya bernama Sumayyah. Ya, Sumayyah. Nah, Ammar ini begitu melihat ayahnya dibunuh, ya, ibunya dibunuh di hadapan dirinya, dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat hubal, hubal, hubal gitu sama si Abu Jahal ini. Ya, hubal itu siapa? Ya, nama berhalanya kan, Lata, Uzza, Manat, Hubal itu. Nah, maka Ammar terpaksa karena dipaksa dan disiksa begitu oleh si Abu Jahal ini, terpaksa akhirnya mengatakan Hubal, lalu dilepas. Sampai datanglah rombongan Nabi itu, ada pamannya Nabi Hamzah ke situ. Nah, begitu di hadapan Rasulullah, Ammar tidak berani menatap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ammar menangis. Itu, saya malu ya Rasulullah, itu katanya, untuk mengangkatkan wajahku ini karena dia sudah mengucapkan kalimat yang bisa menyebabkan kufur, mengikuti kata-kata Abu Jahal itu. Nah, maka turunlah ayat ini. Gitu. Dalam keadaan dipaksa dan bahkan diancam kalau tidak mau bisa dibunuh, tidak apa-apa. Itu mengucapkan kalimat-kalimat itu asalkan apa? Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Asalkan hatinya tetap teguh, tetap tenang dengan keimanannya, maka dia tidak berdosa karena itu. Itu ya, tidak berdosa. Asalkan tetap teguh iman di hatinya itu. Ya terpaksa aja. Karena memang terancam nyawanya ya. Walakin man syaraha bil kufri sadran, akan tetapi siapa yang berlapang dada untuk menerima kekufuran, ya termasuk untuk mengatakan kata-kata kafir begitu. Oh, apakah karena kebodohannya atau karena kepolosannya? Allahu a'lam ya. Maka waduh, fa'alaihim ghadabun minallah. Maka bagi mereka akan mendapatkan murka dari Allah, walahum azabun azim, dan bagi mereka ada azab yang besar. Nauzubillah. Gitu. Jadi hati-hati ya. Kadang-kadang sih mungkin kalau orang yang awam, bodoh karena polos, bisa jadi karena tidak tahu. Gitu, ya. Misalnya anak-anak TK itu diajarin nyanyi haleluya misalnya gitu dia. Nah itu kan ya kata-katanya mereka gitu. Nah, karena kalau namanya di kampung yang terpencil gitu kan, dakwah mungkin nggak sampai ke sana, bisa jadi gitu. Diajari lagu-lagu gereja mereka.
Mereka mah seneng-seneng aja, nggak ngerti, ya, nggak paham. Nah, makanya ini ya, tugas dakwah ini masih banyak ternyata berarti, ya, untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Jangan sampai kecolongan tuh, ya, jangan sampai kecolongan. Mereka lebih diarahkan untuk menjadi pengikutnya. Nah, orang-orang Palang itu. Ya kalau sudah begitu makanya gampang tuh. Nanti lama-lama dibikin acara, diajak ke gereja. Ya sudah. Apalagi kalau dapat bantuan. Nah, inilah enakan di sinilah gitu berarti ya. Ya Allah. Jadi semata-mata melafazkan kata-kata yang bisa menyebabkan kafir berarti tidak berdosa, gitu ya. Dalam kondisi terpaksa. Jadi faqala kalimatal kufri lafzan faqat. Itu fahaza ka'ammar ibn Yasir kanat Quraisyun takrahuhu ala kalimatil kufri fa'adina lahur rasul. Jadi ini seperti Ammar bin Yasir di mana orang Quraisy memaksanya untuk mengatakan kalimat kekufuran itu. Zalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Zalika yang demikian itu. Nah, Allah memberikan alasan kenapa orang yang kufur setelah beriman ini begitu akan mendapatkan azab yang besar nanti di akhirat dan akan dimurkai oleh Allah. Alasannya apa? Zalika bi annahum istahabbud dunya 'alal akhirah. Sebab mereka itu lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat dengan mereka kufur kepada Allah. Tidak mau beriman kepadanya. Gitu. Tidak mau ibadah, tidak mau taat. Ya, tidak mau diatur dengan halal dan haram. Nah, maka berarti adalah sama juga siapapun yang bersikap seperti mereka walaupun dia mengaku orang beriman tapi tidak mau hidupnya diatur dengan aturan agama, nggak mau dikekang begitu seolah aturan agama itu hanya mempersempit ruang gerak dia, apa-apaan itu hijab segala macam, ya, itu hanya membelenggu saja kebebasan perempuan. Waduh, jangan mau. Was, itu kan cuma kata-kata kafir ya. Nah, yang begitu hati-hati. Justru hijab itu adalah untuk kehormatan dan kemuliaan kaum wanita supaya tidak dilecehkan gitu dan dianggap murah oleh laki-laki penggoda. Ya. Tapi fitnahnya justru dianggap bahwa itu telah membelenggu hak asasi perempuan. Ya luar biasa ya. Nah itu. Jadi lebih memilih kesenangan dunia. Lah udah nggak usah ikutan nggak sholat juga nggak apa-apa. Saya mah itu duit saya masih banyak kok. Nggak ngaruh saya sholat nggak sholat juga. Nah kayak gitu tuh. Walaupun ngakuin dia orang beriman misalnya, ya wallahu alam itu dipertanyakan imannya. Ya, kalau sampai begitu, merasa tidak penting untuk ibadah, ya merasa tidak penting untuk taat kepada Allah itu, ya. Jadi lebih memilih dunia daripada akhirat, ya. Ada enggak kira-kira yang begitu? Ada ya? Ada. Dulu. Oh dulu. Sekarang udah sadar ya?
Alhamdulillah ya. Ya, dulu lagi lupa mungkin ya. Ya kita doakan mudah-mudahan yang masih pada lupa begitu ya, mengikuti arus kebanyakan manusia ya. Merasa nggak penting untuk taat beribadah, nggak penting untuk ngaji mendalami agama. Cukuplah punya KTP Islam gitu berarti ya. Nah, yang penting mah nanti kalau pembagian zakat kebagian itu. Aduh. Ya makanya di kita banyak disebut Islam KTP kan. Ayo KTP doang Islam. Aduh, Masya Allah. Termasuk tuh berarti ya, yang hanya memikirkan kehidupan dunia, nggak memikirkan urusan akhirat itu. Makanya dipikirinnya hanya soal dunia saja. Itu bagaimana mereka makan, bagaimana mereka bisa tinggal yang layak, itu punya rumah, bagaimana mereka punya kendaraan, bagaimana jangan sampai kelaparan. Udah itu aja itu yang dipikirkan itu ya. Nggak ada pernah memikirkan bagaimana ya nanti kalau saya sudah meninggal dunia nanti saya bisa jawab nggak pertanyaan malaikat munkar nakir. Nggak kepikiran gitu ya, nggak kepikiran gitu hal yang begitu mah. Kalau nanti saya dibangkitkan kembali, nanti saya apakah masuk ke surga atau neraka gitu. Kalau seandainya nanti ditimbang amal saya banyak kebaikannya atau keburukannya, nggak ada dalam memori orang-orang seperti itu ya, dalam benaknya nggak ada gitu. Sibuk hari-harinya hanya memikirkan dunia. Nah yang begitu ya, wa anallaha la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum kafir yang seperti itu. Jadi gaya hidup seperti itu hanyalah gaya hidupnya siapa? Orang kafir. Nggak usah ditiru dong ya, nggak usah ditiru. Masa orang beriman begitu ya. Kemudian ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah kunci hati pendengaran dan penglihatannya. Jadi taba'ah itu mengunci mati ya, menutup itu. Hah? Apaan? Enggak, kalau yukhadi'u mah menipu. Hah? Orang munafik kan yukhadi'unallaha walladzina amanu gitu. Mereka menipu Allah. Khatamallahu ala qulubihim. Nah itu persamaannya ya. Bukan yukhadi'u, khatama. Kalau di surat Al-Baqarah mah itu sama tuh artinya. Khatama dengan kalau di sini apa? Taba'a ya. Itu sama itu. Khatama itu mengunci mati. Mengunci mati hati, pendengaran dan penglihatan. Kenapa Allah kunci mati? Karena mereka tidak mau menggunakan. Nah itu alasannya ya. Karena mereka tidak mau menggunakan hati, tidak mau menggunakan pendengaran dan penglihatannya. Padahal semua manusia diberikan itu, dan itu adalah potensi agar manusia bisa menemukan kebenaran. Bacalah nih Quran. Siapapun bisa baca isinya asal dia punya mata, punya telinga, punya hati. Pahami. Kalau dipahami dengan akal, pasti bisa menerima kebenaran yang ada di dalamnya. Kira-kira begitu. Ya, tapi kalau orang yang sudah ya bersikap menolak, pokoknya apapun yang datang dari Quran dianggap nggak benar udah. Nah, itu berarti memang dia sudah menutup tuh mata hatinya. Ya, makanya dikunci aja sekalian kan. Nggak dipakai, kok dikasih hati, dikasih akal, nggak dipakai mikir. Gitu. Ya, dikasih pendengaran kok nggak mau digunakan untuk mendengarkan yang benar. Itu dikasih mata kok nggak mau melihat yang benar. Ya udah ditutup sekalian oleh Allah.
Itu akhirnya ya sudah, cara pandangnya itu yang menjurus pada yang menyimpang-menyimpang saja begitu. Ya, ditutup dari jalan kebenaran. Nauzubillah, nauzubillah ya. Jangan sampai begitu dong berarti. Dan ini berarti begini kesimpulannya kalau buat kita ya. Ketika seseorang itu terbiasa dalam satu hal yang buruk, nah itu hati-hati. Kenapa? Karena akan menjadikan dia semakin kebal berarti dari menerima nasihat. Apalagi nggak mau berubah ya dari keburukan. Jadi harusnya buru-buru sadar, buru-buru tobat, buru-buru berubah ketika berbuat salah itu. Bab ketika orang berbuat salah satu kali merasa aman, itu tidak ada yang mengingatkan, pasti dia akan bertingkat melakukan kesalahan berikutnya yang lebih besar lagi. Baik. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Maka tidak diragukan lagi bahwa mereka lah orang-orang yang akan rugi di akhirat nanti. Kenapa? Haitsu wajadu anfusahum fi azabin alimin daim. Karena mereka pasti akan mendapati dirinya berada dalam azab yang pedih dan selama-lamanya. Karena hukum orang yang kufur adalah khalidina finnar ya. Gitu. Iya, pihak abadi. Iya, pihaknya itu finnar gitu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika lanjutkan hum syarrul bariyah. Iya, jadi lupa al-bayyinah padahal itu. Iya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik dia berasal dari ahli kitab ataupun orang musyrik, nah, berarti yang disebut kafir itu ya 3 ya. Ahli kitab isinya ada 2, Yahudi, Nasrani. Selain mereka ini, siapapun yang tidak berakidah tauhid, maka kelompoknya masuk musyrikun. Itu orang musyrik tuh. Ya, ada Buddha, Hindu, Konghucu, segala macam tuh. Ya masuknya kelompok ya musyrik. Ketiga-tiganya ini kelompok ini disebut allazina kafaru. Sebutan Quran begitu. Orang-orang kafir, bukan sentimen. Emang Allah yang nyebut mereka begitu. Innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Nah, bagaimana nasib mereka nanti di akhirat? Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka itu berada di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ya Allah. Kalau yang beriman, ya lanjutannya ada innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Orang beriman beramal saleh mereka lah sebaik-baik manusia. Tuh, sebaik-baik manusia itu tidak ditentukan dari bangsa mana, suku apa, bahasa apa, tetapi keimanan yang menjadikan kita mulia itu. Ya. Makanya di ayat lain Allah menyatakan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalianlah yang paling tinggi derajatnya di seluruh atau di antara manusia yang manapun kalau kalian itu beriman. Nah, itu ya. Nah, makanya jangan menghinakan diri di hadapan orang kafir. Gitu. Kalian itu punya harga diri, lebih mulia daripada mereka. Sebetulnya ini bumi Allah sediakan buat yang beriman. Yang kafir mah numpang doang dia, ngikut aja. Gitu hakikatnya mah. Cuma mereka yang lebih serakah.
Itu ya. Mereka yang dapat bagian lebih. Tapi Allah biarkan aja karena memang dunia ya bukan tempat memberi balasan, tapi tempat orang beriman mendapat ujian. Nah sudah nggak apa-apa. Gitu. Gitu Pak ya. Jadi nggak usah ragu lagi ya. Dah. Kita sudah berada di jalan yang benar. Dan kalau sering kita ketemu ayat-ayat Quran, sering ketemu dengan ayat-ayat yang memberikan kabar gembira tentang orang beriman, kan makin semangat kita berbuat kebaikan deh. Begitu itulah tujuannya kita membaca itu. Makanya baca Quran ini akan memperkuat iman kita. Ciri orang beriman itu iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Kalau paham. Ya kalau paham. Kalau nggak paham ya nggak tahu isinya apa. Nah, jadi kesimpulannya dari 103 sampai 109 adalah pembelaan Allah Ta'ala terhadap Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan bantahan terhadap setiap tuduhan yang diarahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, Rasulullah itu tuduhannya banyak banget kan? Selama yang diserang pribadi Nabi mah nggak marah, Pak. Nah, tapi kalau yang diusik itu urusan agama, pasti Rasulullah akan marah. Kalau pribadinya, wah dituduh macam-macam, tukang sihir, penyair, dukun kan, no, ada diem aja Rasul. Ya, kalau kita makan kebalikannya, kalau diusik urusan agama mah diem aja, kalau urusan pribadi, itu langsung bangkit ya, itu bisa angkat golok itu. Kedua, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah akan terhalang untuk mendapatkan hidayah Allah, karena jalan untuk mendapatkan hidayah adalah beriman kepada Al-Quran. Ketika mereka ingkar terhadapnya, maka atas dasar apa mereka mendapatkan hidayah? Oh, pintunya ditutup kok, gitu. Nah, ya, jadi kalau Qurannya sudah mereka dustakan, apa alasan mereka dapat hidayah? Nah, jadi hari ini Rasul sudah tidak ada, tetapi warisannya ini abadi. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan setelah aku tidak ada dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya jika berpegang teguh pada keduanya. Apa? Kitab Allah wa sunnah Rasulih. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Nah, ini dua pegang teguh itu ya. Lalu yang ketiga, orang-orang beriman tidak akan mendustakan karena mereka percaya pahala berkata benar dan hukuman akan kebohongan. Nah, akan tetapi orang-orang kafir mereka mendustakan karena tidak ada yang mencegah mereka dari kebohongan, dalam keadaan mereka tidak mengharapkan pahala dan tidak takut akan siksa. Tidak takut siksa karena mereka itu akhirnya bebas berbuat apa saja gitu. Lalu yang keempat, rukhsah atau keringanan untuk mengatakan kalimat-kalimat kafir dalam keadaan seseorang mendapatkan siksa atau ancaman dari orang kafir, dengan syarat hatinya tetap teguh dalam keimanan dan tidak merasa tenang dan lapang dengan kalimat-kalimat kafir tersebut. Ya, jangan dong ya. Enak juga lagunya ya. Misalnya, diajak nyanyi-nyanyi yang bukan Muslim begitu umpama ya, malah keenakan gitu. Itu kan orang tidak paham ya berarti. Kemudian
5. Lebih mengutamakan dunia daripada akhirat adalah jalan kekufuran serta jalan kesesatan dan kebinasaan. Ya. Maka jangan kita lebih mengutamakan dunia dan daripada akhirat. Tapi utamakanlah akhirat daripada dunia, ya, daripada dunia. Artinya apa? Mengutamakan akhirat daripada dunia itu melakukan aktivitas apapun, maka jadikanlah ada orientasi akhiratnya. Kalau ke masjid makan udah jelas tujuannya. Ya, pasti akhirat yang dicari tak? Bukan kopi. Cuma nyari kopi mah ngapain ke masjid ya? Bonus itu mah. Ada kopi nggak ada kopi, bukan itu yang jadi tujuan. Gitu. Tapi kita melakukan apapun, Bapak bekerja, kita berjualan, kita beraktivitas, mesti ada orientasi akhiratnya. Itu loh maksudnya. Ya, lebih mengutamakan akhirat. Lah jualan apa orientasi akhiratnya? Hah? Ya jualannya jangan hanya bertujuan untuk mendapatkan untung duniawi, gitu. Tapi hadirkan tujuan-tujuan ibadah. Apa? Ingin beramal saya. Ingin memudahkan orang. Jualan nasi uduk supaya yang pagi-pagi nggak sempat masak gampang tinggal datang ke saya gitu. Ya, itu membantu doh. Kalau niatnya membantu orang, ya laku nggak laku, laku banyak atau sedikit, senang saja hatinya. Kenapa? Saya sedang membantu orang. Bahkan ketika ada orang yang benar-benar nggak bisa bayar, ya kasih aja. Gitu. Rasa membantu kok. Gitu. Nah, jadi bukan jumlah yang dicari, tetapi barokah. Kan enak gitu hatinya ya. Enggak. Tapi kalau selalu yang orientasinya dunia, pasti kan selalu dihitung untungnya berapa. Ya, cuma segini. Ya. Itu rugi terus. Capek gitu. Ya, sama yang kerja juga di kantoran misalnya, walaupun nggak berdasi, cuma office boy, misalnya cleaning service, ya hadirkan niat ibadah dong. Ya. Saya ingin menyenangkan orang-orang yang ada di sini supaya merasa betah, tempatnya bersih, gitu. Menyenangkan hati orang kan ibadah. Dapat pahala dia tiap hari membersihkan lantainya, itu jadi ibadah. Akhirat itu yang dia cari berarti. Gitu. Begitu maksudnya ya. Gitu. Ya apa saja kan bisa itu. Tinggal menghadirkan niatnya apa. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya dunia bisa menjadi ibadah dan kita bawa ke akhirat dengan menghadirkan niat. Itu, menghadirkan niat. Ya, tapi itu hanya berlaku untuk yang mubah. Maksiat mah nggak bisa diluruskan dengan niat. Saya mau korupsi. Kenapa? Mau bantu anak yatim, kasihan di kamu. Ya Allah, nggak bisa. Walaupun 100% hasilnya untuk menyantuni anak yatim, ya nggak bisa. Itu ya. Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, masih panjang ya. Hal ini. Tenang aja. Dikit. Silakan. Tadi kan kewajiban kita itu dakwah ya. Ya, kita sebagai orang Islam, batasan saya dakwah itu seperti apa? Soalnya kan saya kan nggak pelosok-pelosok kayak apa namanya yang dai gitu. Ya. Kalau saya sebagai penduduk di sini dan agama berbeda-beda, keyakinan mereka pun sama menurut saya yang paling benar. Apakah
kan ada kewajiban saya untuk berdakwah gitu. Apakah itu tidak menyalahi undang-undang karena yang sudah beragama kan tidak boleh ajak-ajak lagi. Iya. Ya kalau ditanya kewajiban kita, ya jawabannya adalah firman Allah, perintahnya umum. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah itu jawabannya. Jadi ud'u itu memang asalnya ditujukan kepada Nabi. Tetapi kan itu ayat juga berlaku umum. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. An-Nahl ayat 125. Belum, nanti akan ketemu tuh ayatnya. Ya. Insya Allah akan ketemu ayatnya. 125 nanti. Nah, mengajak, dan lihat di situ ayatnya tidak disebutkan objeknya. Ud'u ila, ajaklah ke jalan Tuhanmu. Siapa yang harus diajak? Nggak disebut. Untuk memberikan ruang yang tak terbatas. Silahkan siapa aja, ajak siapapun ke jalan Tuhanmu. Itu jangan dibatasi, tapi ada caranya. Gimana? Bil hikmah. Hikmah itu dengan ilmu pengetahuan. Artinya pengetahuan itu pertama kita harus punya modal ilmu, lalu punya cara, punya metode, ya, punya strategi. Wal mau'izatil hasanah, juga dengan nasihat yang baik ketika menyampaikan sesuatu, bukan dengan kekerasan. Ya, maka salah satu di antara metodenya, ya, dakwah itu tidak harus dengan mengajak pindah agama secara terang-terangan, tetapi adalah bentuk dakwah kita, dakwah bilhal. Nah, ya, kenapa kadang-kadang nih ada kaidahnya itu bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa, sikap, perbuatan kadang lebih fasih daripada bahasa ucapan. Maksudnya apa? Perilaku kita. Tunjukkanlah kepada mereka, ini loh akhlak Islam itu. Itu kan secara tidak langsung kita ini sedang menunjukkan pada mereka. Seperti ini loh yang diajarkan Islam itu. Terserah mereka mau menduduh kita radikal ajarannya. Tapi inilah ajaran Islam. Makanya kan dalam sejarah banyak orang yang kemudian tertarik itu bukan karena diajak, tetapi karena akhlak yang ditunjukkan. Ya, itu Nabi. Wah, apalagi Nabi. Kita tahu kan dalam salah satu pembencinya itu ada yang tiap hari meludahi Nabi kan. Tapi Nabi tetap aja nggak membalas, tidak membenci. Bahkan ketika dia sakit, Nabi yang datang duluan itu. Kalau kita mah yang injek duluan itu, rasain dulu kan gitu ya. Aduh, tapi enggak, Rasulullah. Akhirnya kan masuk Islam. Nenek-nenek Yahudi yang buta tuh di pasar, disuapi oleh Rasul kan, padahal mulutnya nggak berhenti mencaci maki Nabi Muhammad. Kalau kita mau gregetan itu, mungkin disuapin juga sambil kesel deh, gitu ya. Rasul enggak. Nah gitu akhlak, Bu. Ya. Makanya kenapa Nabi mengatakan inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi misi utama Rasulullah itu adalah menyempurnakan akhlak. Ayo, itu jadilah kita orang yang mengajak pada kebenaran dengan cara menunjukkan akhlak Islam. Gitu ya. Udah, itu tugas kita. Nggak harus ceramah. Apalagi door to door ngajak Islam kan? Oh, nggak bisa lagi kan?
Insya Allah tinggal menunjukkan akhlak keislaman. Ya, karena mohon maaf ya, jangankan orang di luar Islam. Kalau orang Islam tidak menunjukkan akhlak yang baik, kan orang Islam sendiri juga kadang-kadang ya tidak simpati ya. Begitu sih gitu. Insya Allah lah ya, dengan memahami Islam yang ya sempurna gitu dari ajarannya, dari Al-Quran, mudah-mudahan Allah membimbing kita selalu ya. Alhamdulillah ada 4 pertemuan lagi kurang lebih kayaknya. Insya Allah khatam nih surat An-Nahl ya. Khataman An-Nahl. Insya Allah nanti. Gitu dulu, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.